Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Terima kasih. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran kita hari ini. Pertemuan kedua untuk materi norma dan keadilan. Sebelum saya lanjut, saya absen dulu untuk kehadiran kalian kali ini. Kelas 7-11 ya? Tolong sebelum saya absen pakai maskernya, karena ada beberapa teman kita lagi kena flu, pilek. Jadi kita jaga kesehatan kita masing-masing. Termasuk saya juga lagi flu. Pakai masker ya, jangan dilepas dulu maskernya karena kita ada di ruangan untuk hari ini. Andri Pirlo, Anggi, Anissa, Andika, Alifan, Aurel, Maharani, sakit ya, Febri, Ferli, Andi Payung, Regina, Natalia, Tiara. Kenapa? Atau orang sakit ya? Untuk teman yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa kembali lagi sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasa di kelas. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Elvan, silakan maju berdoa, membawa teman-temannya untuk melanjutkan kegiatan kita ini. Silakan Elvan. Ya, terima kasih Elvan atas doanya. Kita lanjut berikut. Setelah berdoa kita melanjutkan kegiatan kita. Tapi sebelumnya cek kebersihan dulu. Lihat sampah di bawah kakinya atau di samping, tolong diangkat dulu, dibersihkan. Kalau ada sampah, buang di tempat sampah di luar. Sudah kembali semua? Oke, jadi dalam proses pembelajaran kita harus melihat kebersihan juga, karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada semua buku catatannya, buku paket, RPS, ini ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya ingin meminta satu orang untuk maju ke depan. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silakan. Bisa enggak? Silakan maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih, Bismillah. Silakan duduk. Untuk hari ini materinya adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, ada yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan norma? Silakan. Norma adalah kaidah atau aturan yang mengatur tata kelakuan masyarakat. Oke, beri tepuk tangan untuk. Jadi norma adalah kaidah atau aturan yang mengatur tentang tata
Yang berikut yang laki-laki 1 orang. Macam-macam norma yang sudah pernah kamu pelajari. Ada berapa norma yang ada? Ada berapa? 4. Silakan berdiri. 4. Ada 4 norma. Sebutkan 4 norma yang kamu ketahui. Norma agama, Norma agama, norma kesopanan, dan norma norma kesopanan, hukum. norma hukum. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pengertian dan macam-macam norma. Pengertian norma, kemudian macam-macam norma. Ada 4 macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke, untuk materi kita arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, kita akan lebih banyak membahas tentang norma hukum. Yang berikut, perhatikan video motivasi berikut ini. Sugi ต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะแต่ที่นี่ผมอยากฟันใช่ไหมนั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนล่ะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ แม่ จะไปไหนเนี่ย แม่ มันไปโรงเรียนเหรอ Oke, sudah ya? Sudah nonton videonya? Bagaimana? Sedih? Ada yang nangis ya? Oke, memang. Ya, sedih sekali. Kalau kalian menangis dengan video kebaikan di atas, video pembelajaran berarti kalian masih punya rasa. Ya. Oke, setelah menonton video itu, saya ingin menyampaikan sesuatu dulu dari video yang ada tentang materi kita, norma dalam mewujudkan keadilan. Ada kaitan atau tidak? Kaitan dengan norma? Ada ya? Banyak. Ya, sekali kaitannya dengan pembelajaran tadi, video tadi. Ya. Di situ semuanya ada di dalam. Ya, berkaitan dengan hubungan kita, ya, dengan orang paling dekat dengan kita, ya. Kalau di sekolah ya hubungan kita dengan teman, gitu ya. Karena kamu tidak akan melewati lagi masa pertemanan seperti saat ini di sekolah. Hubungan kalian dengan guru-guru, hormatilah gurumu di sekolah, hargailah mereka, ya. Karena kamu menjalani ini hanya 1 kali, tidak akan menjalani lagi 2 atau 3 kali ke depan. Ya, kalian memang masih SMA nanti, masih SMA. Tapi orangnya tidak akan sama lagi dengan yang ada sekarang. Ya, seperti itu. Apalagi yang paling dekat dengan kalian yaitu keluarga atau orang tua kalian. Ya. Pembelajaran kita paling utama adalah dengan keluarga atau dengan orang tua. Ya. Jadi saat orang tua merawat kalian, ya, kalian juga harus membalas apa yang telah dilakukan oleh orang tua. Kalau berbicara tentang keadilan misalnya, itu penting, itu harus.
Ya, kalian sudah dirawat, giliran nanti kalian akan merawat orang tua kalian. Ya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan bisa merawat orang tua kita masing-masing, itu penting. Ya, oke. Sedih ya dengan video tadi? Oke, kita lanjut ya. Sudah sedihnya, kita lanjut ke materi. Sedih ya kalian? Memang sengaja. Oke, lanjut. Kita akan masuk di materi kompetensi intinya untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan. Itu ya, untuk pengetahuannya. Kemudian mengolah dan mengaji serta menalar ranah yang konkret. Ya, jadi sebentar nanti kalian akan membahas sebuah materi, sebuah masalah, kemudian kalian selesaikan masalah itu, kemudian setelah diselesaikan disajikan atau dipresentasikan. Ya, seperti itu. Kemudian kompetensi dasarnya hari ini yaitu memahami arti penting norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ya, itu kompetensi dasar hari ini, yaitu KD 3.2. KKM-nya untuk pembelajaran kita masih menggunakan KKM atau kriteria ketuntasan minimal 75. Jadi kalau misalnya ada evaluasi tugas atau tugas pekerjaan kelompok, itu nilainya harus 75 ke atas. Kalau tidak sampai 75 berarti remedial. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi. Materinya adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Bisa ditulis dulu sedikit untuk materi kita hari ini. Berikut kompetensi dasarnya yaitu KD 3.2, memahami arti penting norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat kembali di atas di layar materinya. Tidak perlu saya bacakan lagi. Sudah ada di atas. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Ada manfaat dari proses pembelajaran pada KD 3.2 ini. Manfaatnya adalah yang pertama, agar kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis pertama, kemudian menyusun laporan, menyajikan hasil laporan, serta menyimpulkan tentang arti penting norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ya. Berikut peta konsep. Untuk peta konsep materi pembelajaran kita hari ini, seperti di atas bisa ditulis dulu. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang pertama adalah fungsi norma. Yang kedua, unsur negara hukum. Yang ketiga, fungsi norma hukum. Dan yang terakhir, nilai-nilai keadilan. Untuk pembelajaran hari ini ada penilaian. Selama proses pembelajaran ada namanya sikap spiritual. Ya. Kemudian ada namanya sikap sosial. Kemudian penilaian pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Kemudian ada nanti di penilaian paling terakhir ada namanya tes formatif. Ya, tes formatif dalam dua bentuk. Nanti ada tes yang harus diselesaikan di dalam kelas, dan juga ada tes yang akan kamu kerjakan nanti di rumah atau setelah pulang sekolah. Ya, yang nanti di dalam kelas itu langsung dikumpul. Kemudian untuk yang pekerjaan atau tes di rumah nanti saya kirim melalui via media sosial, yaitu WA atau Google Classroom. Ya, nanti saya share linknya atau materinya, baru nanti kamu kerjakan di rumah. Berikut kita masuk di kegiatan pembelajaran berikut ini, tapi dengan catatan saat menyimak dicatat hal-hal penting yang ada. Bisa ya? Ya. Karena ini bagian dari penilaian. Ayo mengamati.
mewujudkan keadilan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kita akan breakdown materi yang akan kita bahas, diantaranya fungsi norma, unsur negara hukum, fungsi norma hukum, dan nilai-nilai keadilan. Nah, yang pertama, keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Unsur negara hukum. Menurut Afidisai, negara hukum mengandung 3 unsur. 1. Supremacy of law. 2. Equality before of law. 3. Human right. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan atau tidak berat sebelah, sepatutnya atau tidak semena-mena. Di sini nilai-nilai keadilan diantaranya 1. Keadilan distributif, kemudian keadilan legal, kemudian keadilan komutatif. Sudah? Sudah? Oke. Sudah mencatat materi-materi yang penting? Sudah ya? Oke. Kalau sudah menonton materi pembelajaran di atas, kegiatan kita selanjutnya, kemudian kalian sudah menulis di buku masing-masing apa yang menjadi pengamatan kalian tentang materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sudah ada beberapa? Sudah ditulis? Tidak. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Kita bagi dalam 5 kelompok. Jadi satu kelompok 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5. Tulis nama di sini ya, nama teman kelompoknya dalam sini. Kelompok 1, tulis kelompok 1 ya. Nama-nama kelompok 1. 1 siapa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan.
Oke, yang lain menghadap ke depan, perhatikan persentase dari kelompok 1. Silakan. Tuliskan beberapa fungsi norma. Fungsi norma atau aturan dalam masyarakat antara lain pedoman dalam pertama pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau menindak pemukiman. Yang ketiga, sistem pengadilan sosial tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menyaksikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 dipersilakan kembali ke tempatnya. Oke. Beri tepuk tangan. Berikut saya kasih kesempatan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Yang lain yang berikut. Segera suaranya. Bentar, kenapa kau pakai itu? Tidak. Ini, sebut nama dari kelompok mana? Ini bertanya atau mau menambahkan? Ini menambahkan nomor 6, oke. Kurang lengkap nomor 6 katanya. Temannya yang 4 orang bisa melengkapi nomor 6. Suatu kejadian antara negara dan anak mereka dalam arti negara yang lain mengenai keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam bentuk negara menurut sini dan berbagai bersama yang berdasarkan asas hak dan kewajiban. Oke, jadi dilengkapi nanti ya. Dilengkapi dulu baru dikumpul kemudiannya. Jadi dijelaskan nanti itu keadilan distribusi. Oke, cukup kelompok 3 beri tepuk tangan di kelompok 3. Saya lagi perhatikan persentase di depan, lagi mendengarkan jawabannya. Yang ada di belakang jangan tidur ya. Oke, silakan lanjut. Sini sedikit, saya ingin tangannya. Ya, oke. Maju sedikit. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kelompok 5, silakan maju. Kelompok 6.
tambahan. Oh iya, silakan. Yang nomor 3 yang Nomor 3. yang bahasa Inggrisnya ada langsung artinya. Oh iya, tidak dibacakan bahasa Inggrisnya dulu tapi langsung diartikan. Seperti itu ya? Oh iya, nanti diperbaiki ya. Oke, terima kasih atas tambahan dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Saya sampaikan materinya sedikit untuk melengkapi pemaparan materi yang telah kalian lakukan di depan. Yang pertama itu tentang arti penting norma, ya. Norma memiliki beberapa arti penting seperti yang sudah kalian kemukakan tadi. Menghadap ke depan dulu semua. Oke, kembali dulu ke tempat masing-masing. Kita lanjut. Beri aplaus dulu untuk kalian semua. Saya punya semangat lagi untuk pembelajaran ini. Oke. Yang pertama adalah fungsi norma atau aturan. Ya, norma atau aturan yang pertama itu menjadi pola tingkah laku manusia. Ya, yang sudah kami jawab tadi seperti itu. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Ya, yang pertama sebagai pedoman, kemudian yang kedua sebagai cara untuk menjaga kerukunan. Saya hubungannya tetap baik antara kelompok masyarakat. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Ya, itu jawabannya kalian tadi seperti itu. Sistem pengendalian sosial di sini saat kita bertingkah laku, ya, atau kita memiliki hubungan dengan orang lain, ya, itu kita dibatasi oleh aturan yang ada. Ya, tidak sewenang-wenang apa yang kita inginkan itu yang kita lakukan. Ya, jadi ada batasannya dalam kita itu bertingkah laku atau melakukan interaksi dengan orang lain. Ya, ada batasannya. Itu fungsi aturan atau norma. Kemudian yang berikut tentang hukum. Ya, jadi di materi ini lebih banyak kita membahas tentang hukum dan keadilan. Ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu hukum. Ya. Ada yang tahu apa itu hukum tadi yang dijelaskan? Pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang dibuat oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah. Itu hukum. Ya. Dan sanksinya itu tegas dan nyata. Kalau hukum, ya, kalau melanggar hukum ya disanksi. Misalnya tidak menggunakan helm saat mengendarai motor, itu dilarang. Ya, pasti ditilang. Ya, atau motornya tidak lengkap. Jadi kalau saat mengendarai motor itu harus lengkap semua. Ya, kalau kalian yang masih di bawah umur tidak boleh, karena pasti belum punya SIM. Ya, tidak boleh mengendarai kendaraan ke sekolah atau ke kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar sana. Oke. Kemudian yang berikut keadilan. Ya, tadi dijelaskan bahwa keadilan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti tidak berat sebelah. Ya, atau tidak sewenang-wenang. Jadi semua diperlakukan sama atau sederajat. Tidak boleh dibeda-bedakan. Misalnya, banyak sekali yang terjadi di Indonesia kasus-kasus pelanggaran hukum. Betul ya? Kalau pelanggaran hukumnya dilakukan oleh para pejabat, biasanya hukumannya ringan. Ya. Kemudian kalau pelanggaran hukumnya dilakukan oleh rakyat biasa yang tidak punya biaya untuk membayar pengacara, pasti ada sanksinya. Dan sanksinya itu nyata sekali. Itu banyak sekali kasus-kasus di Indonesia saat ini seperti itu. Kalian bisa nonton di televisi atau lihat di media sosial, ya, media massa dan sebagainya. Banyak sekali ketidakadilan yang terjadi. Ya, mudah-mudahan kita berharap negara kita, pemerintah kita, ya, semakin bijak dalam melihat hal tersebut. Ya, supaya negara kita
bisa berlaku adil bagi semua warga negara di negara ini. Ya, bukan hanya yang kalangan atas, tapi juga menengah dan ke bawah. Ya, seperti itu. Ada evaluasi untuk kalian. Langsung dijawab. Jawab masing-masing ya. Sudah soal evaluasinya? Ya, sudah ya? Ya, tunggu. Untuk yang berikutnya, tugas di rumah. Ada pengetahuan soal formatif nanti dikirim melalui WhatsApp, ya, yaitu di Google Form. Nanti kami kerja di rumah. Kalau selesai dikerjakan langsung dikirim untuk ada hasilnya. Ya, nanti ada linknya seperti yang di depan. Nanti saya kirim linknya. Kemudian yang berikut untuk mewakili kelas kalian hari ini, satu orang memberikan kesimpulan tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Silakan teman saya Giman. Siapa? Giman. Giman, silakan. Buat kesimpulan tentang materi hari ini. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain: 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Oke, berikut tepuk tangan untuk kita. Jadi seperti itu materi yang kita telah selesaikan hari ini, materi tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Oke, sudah. Yang berikut, kesimpulan dari saya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Itu sebuah gambar yang mengilustrasikan kejadian di jalanan, gitu ya, yang berkaitan dengan norma hukum, yaitu penertiban lalu lintas yang sekarang terjadi di bahkan secara nasional, gitu ya, operasi zebra namanya, gitu ya. Itu untuk menindak tegas pengguna kendaraan di jalan raya, gitu ya, atau pengguna lalu lintas supaya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, gitu ya. Ada beberapa poin yang menjadi titik ukur atau tolak ukur atau yang penting yang dilakukan oleh pihak kepolisian di negara kita untuk menindak tegas pengguna lalu lintas, gitu ya, atau pengguna kendaraan. Jadi harus mematuhi aturan-aturan tersebut. Kalau kita melanggar, akibatnya akan disidang. Kalau dalam bahasa sehari-hari, gitu ya, atau akan diadili, ada sanksinya, gitu ya, kalau melanggar aturan tersebut. Misalnya tadi aturan lalu lintas, gitu ya. Kalau tidak pakai rem ditangkap, ya masuk sidang dulu, baru bisa ambil kembali motornya, gitu ya. Harus bayar denda dan sebagainya. Kemudian ini melambangkan keadilan. Siapapun yang melakukan pelanggaran itu harus hukumannya sama, tidak boleh berat sebelah. Kalau dia kaya sedikit, hukumannya ringan, karena mungkin dia pembayar dan sebagainya. Ini gambar lambang keadilan, gitu ya. Putri keadilan, putraka putri keadilan, saya juga kurang paham. Ya. Dia ditutup matanya, itu artinya supaya keadilan itu tidak memandang siapa, tidak melihat siapa.
keluarganya kah, entah itu dia polisi. Kalau dia melakukan pelanggaran tidak ditangkap karena yang akan menangkap polisi juga. Itu kan tidak ada sekarang. Semuanya sama di mata hukum. Gitu ya, seperti itu. Itu untuk mewujudkan negara kita yang makmur, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke ya. Kalau kita adil, negara kita akan negara kita akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tidak boleh ada korupsi. Oke ya. Oke, seperti itu ya. Yang berikut, arti penting norma. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras dan seimbang seperti yang tadi. Gitu ya. Jadi semuanya dari awal perjalanan norma itu dilakukan dengan baik, gitu ya. Dilakukan dengan adil. Yang terjadi adalah kehidupan yang aman, tertib, selaras dan seimbang. Itu yang pertama. Membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan. Ya, dengan adanya norma itu. Ya. Kemudian membentuk budi pekerti yang baik. Ya. Kemudian yang terakhir menjadi pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke. Itu kesimpulan dari saya. Untuk kedepannya, materi yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya adalah norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti di materi ketiga, sub materi ketiga. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini, saya meminta satu orang berdoa dulu, baru kita mengakhiri kegiatan kita. Elvan, silakan berdoa. Tenang dulu, jangan bergerak dulu, karena kita berdoa dulu, baru akan berdoa. Saatnya yang benar dimulai. Kita sudah masuk Terima kasih Elvan telah menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kalau pulang sekolah nanti langsung pulang ke rumah, jangan sidang lagi, ya, karena banyak sekali kejahatan-kejahatan di luar sana yang kita tidak tahu, ya. Oke, untuk hari ini sekian dan terima kasih. Attention, please. Thank you, sir, and see you next time. Oke, terima kasih. Kita berdoa.